Polres Tuban diminta segera tangkap pelaku dan dalang pembacokan wartawan. Berita harian Tuban Gentar-Nusantara.com. Peristiwa naas dialami oleh salah satu wartawan media Momo terkini pada Senin tanggal 11 November tahun 24 lantaran dibacok oleh kawanan 4 orang dengan sebilah parang ketika melintas di jalan area tambang Kecamatan Kerek. Korban wartawan ini mencurigai, pembacokan tersebut didalangi oleh SN warga keturunan Mata Sipit alias Cina atau yang dikenal publik sebagai penguasa tambang pasir silika diduga ilegal di Kabupaten Tuban. Pasalnya, 4 kawanan orang itu merupakan anak buah alias preman yang ditugaskan SN untuk menjaga aktivitas penambangan pasir silika diduga ilegal yang ada di Kecamatan Kerek tersebut. Entah masalahnya apa, ketika saya melintas di lokasi tambang milik SN, tiba-tiba ada satu orang dengan motornya menghadang laju mobil saya, ujarnya wartawan yang menjadi korban pembacokan anak buah SN. Namun, saat wartawan media turun dari mobilnya bersama salah seorang wartawan lain, muncul lagi 3 orang yang membawa sebilah parang. 3 orang tersebut langsung menghempaskan parangnya ke tubuh saya secara membabi buta, terutama ke bagian kepala saya, dan saya menduga jika orang tersebut anak buah SN, ungkapnya. Sementara, akibat dari pembacokan yang dilakukan oleh 3 dari 4 orang yang diduga orang SN tersebut, tim investigasi awak media ini harus dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan intensif, dan diketahui sampai saat ini masih belum sadarkan diri usai menjalani operasi kepala. Terkait peristiwa ini, pihak media tersebut sudah melayangkan laporan ke Polres Tuban, dan berharap laporan tersebut segera ditindaklanjuti dan menangkap para pelaku dan juga dalang pembacokan tersebut. Polres Tuban harus serius tangani kasus ini dan keempat pelaku pembacokan bersama dalangnya harus segera ditangkap, untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, tandasnya. Sementara, di lain waktu wartawan media yang menjadi korban percobaan pembunuhan ini mengatakan, usai kejadian tersebut SN menghubungi dirinya guna menanyakan kabar. Dan berdalih dirinya tidak tahu menahu soal pembacokan tersebut. Bilangnya ia juga kaget kok bisa ada sampai begini. Saya suruh orang ke tempatmu, saya ndak tahu apa-apa, kilahnya seperti itu. Menurut wartawan korban pembacokan ini, menegaskan jika perkara tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Polres Tuban, dan pelaku akan segera ditangkap. Tadi malam saat Polres ke rumah sakit, berjanji akan memproses perkara ini secara serius, dan pelaku pasti akan ditangkap, tandasnya. Seperti yang diketahui publik, SN menjalankan praktik tambang diduga ilegal ini bersama SS, yang tak lain merupakan saudaranya sendiri. Dan penambangan tersebut sudah dijalankan selama puluhan tahun. Sehingga penambangan yang diduga dilakukan SN bersama SS tersebut sudah mengakibatkan kerusakan alam yang sangat parah, dan berpotensi merugikan keuangan negara yang diperkirakan hingga ratusan miliar rupiah. Lantaran penambangan pasir silika yang tersebut juga diduga kuat ada manipulasi data pendapatan hasil dari penambangan. Dalam perkara itu, tentu sudah melanggar pasal 17 ayat 1 Jo. Serta pasal 89 ayat 1 dan 2 UU nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan pidana denda paling banyak Rp50 miliar. Selain itu penambangan yang dilakukan SN ini juga diduga melanggar pasal 98 dan atau pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ancaman penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda maksimal 15 miliar rupiah. Oleh karena itu, demi mensukseskan misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kapolri harus dengan tegas perintahkan jajarannya yang ada di Kabupaten Tuban, Prof Jatim untuk segera menindak tegas dan menangkap SN untuk diadili sesuai pasal yang berlaku. Tim Limbat, Sanjaya Gentar-Nusantara.com melaporkan.